Bismillah, alhamdulillah. Bila video ini muncul di berandamu, maka ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Karena setiap keadaan yang kita jalani adalah bagian dari rahmat dan petunjuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia-Nya, dan solawat senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi junjungan kita. Sebelumnya, izinkanlah saya menyampaikan salam dan doa terbaik untuk saudara-saudara yang hadir di sini. Semoga setiap langkah yang kita ambil di dunia maya ini senantiasa mendapat berkahnya. Tak lupa, mari bersama-sama menorehkan jejak kebaikan dengan menuliskan solawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Sebab setiap kebaikan yang kita sebarkan akan menjadi ladang kebaikan bagi diri kita sendiri, insya Allah. Semoga setiap ala nafas yang kita hirup, kita diberi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan. Dan pada akhirnya, semoga kita semua dipertemukan dalam keadaan bertakwa di hadapannya. Amin ya Rabbal Alamin. Siapa di antara kita yang tidak ingin sedekahnya mendatangkan pahala besar? Apalagi Allah telah menjanjikan ganjaran yang berlipat-lipat bagi orang yang bersedekah dengan ikhlas. Namun, tahukah Anda bahwa ada beberapa kesalahan yang bisa membuat pahala sedekah kita sia-sia? Jangan sampai kita sudah beramal, tapi malah tidak mendapatkan balasan apapun dari Allah. Hari ini, kita akan membahas 10 kesalahan fatal yang bisa menghilangkan pahala sedekah, serta bagaimana cara menghindarinya. Yuk, simak sampai akhir agar sedekah kita tetap bernilai dan menjadi amal jariyah yang mengalir hingga akhirat. 1. Mengungkit-ungkit pemberian. Bayangkan Anda membantu seseorang yang sedang kesulitan, lalu beberapa waktu kemudian Anda berkata kepadanya, "Ingat ya, dulu saya pernah bantu kamu." Atau bahkan saat bertemu orang lain, Anda mengatakan, "Saya sudah banyak membantu si fulan, tapi dia tidak tahu diri." Inilah salah satu kesalahan terbesar dalam bersedekah. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan kita dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria, pamer kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir." Perumpamaannya, orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu, lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga tinggallah batu itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. Mengapa hal ini berbahaya? Karena saat kita mengungkit pemberian, itu menunjukkan bahwa kita tidak ikhlas. Lebih parah lagi, kita merendahkan penerima sedekah, seolah-olah dia berutang budi kepada kita. Maka dari itu, setelah bersedekah, lupakanlah. Jangan pernah menyebut-nyebutnya lagi, baik di depan orang lain maupun dalam hati sendiri. 2. Menyakiti perasaan penerima sedekah. Pernahkah Anda melihat seseorang memberikan sedekah sambil berkata, "Ini saya kasih, tapi lain kali jangan minta-minta lagi ya." Atau, "Saya bantu kamu, tapi jangan sampai jadi beban masyarakat." Kalimat-kalimat seperti ini bisa melukai perasaan penerima sedekah. Alih-alih mendapat pahala, kita justru bisa kehilangan pahala karena telah merendahkan orang lain. Islam mengajarkan kita untuk memberi dengan kelembutan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan." Quran Surah Al-Baqarah ayat 263. Jadi, setiap kali kita bersedekah, berikanlah dengan hati yang tulus. Sampaikan dengan senyuman dan kata-kata yang menenangkan, seperti, "Semoga bermanfaat ya, semoga Allah memberkahi." 3. Ria atau pamer. Sedekah adalah ibadah yang seharusnya dilakukan hanya karena Allah. Tapi, bagaimana jika kita bersedekah karena ingin dipuji orang lain? Contoh
Keikhlasan adalah kunci diterimanya amal. Jika kita mengharapkan balasan dari manusia, maka balasan itulah yang kita dapatkan, bukan pahala dari Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharap keridaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan darimu, dan tidak pula ucapan terima kasih." Quran Surah Al-Insan ayat 9. 5. Bersedekah dengan harta haram. Pernahkah Anda mendengar seseorang berkata, "Yang penting sedekah, biarpun uangnya dari mana saja"? Sedekah dari hasil korupsi, riba, atau bisnis haram tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik." Hadis riwayat Muslim. Jika ingin sedekah kita diterima, pastikan harta yang kita gunakan adalah harta yang halal dan berkah. 6. Mengharapkan balasan duniawi memberi dengan harapan mendapat sesuatu kembali, seperti popularitas atau keuntungan bisnis, bisa menghapus pahala sedekah kita. Jika kita benar-benar ingin pahala sedekah mengalir, bersedekahlah tanpa mengharapkan imbalan dari manusia. 7. Ujub atau bangga diri. Pernahkah Anda berpikir, saya sudah banyak bersedekah, saya pasti lebih baik dari orang lain? Merasa bangga diri atas amal yang telah dilakukan bisa merusak pahala sedekah kita. Padahal, semua yang kita miliki adalah titipan Allah. 8. Nunda-nunda sedekah. Banyak orang berpikir, nanti saja bersedekah kalau sudah kaya. Padahal, kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersegeralah beramal sebelum datang fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita." Hadis riwayat Muslim. Jadi, jangan menunda-nunda sedekah. Berapapun yang kita punya, mulailah bersedekah sekarang juga. 9. Mengambil kembali pemberian. Salah satu kesalahan fatal dalam bersedekah adalah mengambil kembali apa yang telah diberikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perumpamaan orang yang mengambil kembali sedekahnya seperti anjing yang muntah lalu menjilat muntahnya kembali." Hadis riwayat Bukhari. Maka dari itu, setelah kita memberi, jangan pernah berniat untuk mengambil kembali. 10. Bersedekah dengan barang yang tidak layak. Seringkali kita berpikir bahwa sedekah adalah cara untuk membuang barang bekas. Akhirnya, kita memberikan pakaian robek, makanan kadaluarsa, atau barang yang sudah tidak berguna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata, enggan terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Jika kita ingin pahala besar, berikanlah yang terbaik, bukan sisa-sisa yang tidak kita butuhkan lagi. Sahabat, apakah ada dari 10 kesalahan tadi yang tanpa sadar pernah kita lakukan? Jika iya, mari segera perbaiki niat dan cara kita bersedekah. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya seputar fakta Islami. Semoga yang nonton sampai akhir masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.